Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Sehat semua? Harus semangat? Semangat? Terima kasih. Untuk Bismillahirrahmanirrahim, pertama-tama kita tekan syukur, yang kedua kita selamat berdoa lagi. Kemudian yang ketiga kita akan belajar tentang doa, apa arti doa, kemudian apa tujuan berdoa, bagaimana kita berdoa, sikapnya itu, kemudian hikmah dalam berdoa. Ya, dibuka coba mengenai fikih tentang berdoa. Halaman halaman 3. Anak-anak semua pernah berdoa ya? Kita berdoa kepada siapa, untuk apa ya? Memohon kepada siapa? Coba kita bikin dulu sedikit. Ya, dijawab dengan berdoa ya. Mau tidur kita berdoa. Bangun tidur kita berdoa. Makan minum kita berdoa. Mau pergi kita berdoa. Mau belajar kita berdoa. Habis sholat kita berdoa. Mau apapun kita berdoa agar selamat dunia akhirat. Kita berdoa itu tujuannya untuk bisa selamat hidup bahagia di dunia dan selamat di akhirat. Doa, kita di sini. Doa menurut bahasa, artinya menurut bahasa, dalam bahasa adalah menyeru, memohon. Apa lagi? Menyuruh, memohon, meminta dan sebagainya. Menurut istilah artinya lah, menurut istilah dalam buku apa? Menurut istilah doa artinya sesuatu permohonan atau permintaan, sesuatu permohonan atau permintaan kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk dikabulkan atau dijabai hajat. Dan itu beda. Untuk dikabulkan atau diwujudkan. Untuk dikabulkan atau diwujudkan. Ini tujuan. Nah, tujuan doa itu supaya kita itu terkabul, apa yang kita minta itu terkabul. Bagaimana kita harus berdoa? Loh, kita diberi hidup dan kamu itu sebelum ada kamu bisa melihat dunia, bisa melihat, bisa membaca, bisa melihat teman, bisa merasakan bakso, bisa merasakan mie ayam, bisa merasakan nikmatnya di dunia ini. Maka kita harus bersyukur. Wujud bersyukur itu adalah doa. Doa juga boleh, kita harus berusaha dan
dengan lahirnya ini, kemudian doa disambung doa dengan usaha dengan batin atau dengan rohani. Itu nanti misalnya kengko pengen pinter harus sinau juga berdoa. Lek sinau tok ngandel kemudian pinter itu namanya sombong. Akan jadi sombong. Wah, rasa berdoa aku sinau tok pinter nyampe berdoa. Itu namanya sombong. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Orang yang sombong akan masuk neraka. Makanya kita pernah dalam cerita ada cerita Nabi Ibrahim, kisah Nabi Ibrahim. Kisahnya Abdul Muthalib. Bagaimana? Ketika didatangi tentara Abraha tadi. Halo, tentara Abraha datang bersama tentaranya ingin menghancurkan Ka'bah. Sedangkan Abu Thalib sendiri, Abu Thalib sendiri, tidak temannya. Mau melawan tidak mungkin. Lalu bagaimana kan? Halo, paman, neneknya, kakeknya Nabi Muhammad sudah. Halo, halo. Tuhan itu tidak. Pak Abdul Muthalib tidak mungkin akan melawan tentara Abraha yang banyak sekali dan podo bersenjata, tidak akan bisa melawan. Terus kemudian bagaimana? Abdul Muthalib bagaimana cara dilakukan? Hanya berdoa, ya Allah, Ka'bah niki nek jenengan, kula mboten gadah napa-napa. Nek jenengan niki kersa Ka'bah hancur, nggih hancur. Nek jenengan mboten kersakaken Ka'bah niki tetap utuh sampai bangunan Ka'bah niki tetap utuh, tetap abadi, tetap kekal, jenengan sing saged jaga Ka'bah niki memang. Akhirnya apa kan? Akhirnya datang beribu-ribu pasukan burung ababil, kok wes sampai oke burung sampai langitnya suasana di situ menjadi gelap. Enggak ketokok, peteng dedet, Abraham enggak iso delok apa-apa, enggak iso delok Ka'bah. Enggak, pokoknya tentara bingung lho ndi Ka'bah kok enggak ketok kabeh. Masa gelap enggak? Sampai oke burung ababil yang berwarna hitam-hitam itu akhirnya menjatuhkan kerikil-kerikil dari neraka itu dijatuhkan mengenai pasukan tentara Abraham, hancur kan? Itu cuma kekuatan doa seperti itu kan? Kekuatan doa seperti itu. Ada yang enggak mau berdoa sombong kan? Ada kisah. Siapa? Firaun. Firaun itu rumah soalnya aku ya bocah gaya apa iso. Srengenge tak citane bisa. Gaya udan bisa. Raja Firaun seperti itu. Wak, siapa yang bisa menandingi saya? Tidak ada. Akhirnya kalah dengan siapa, Cak? Kalah dengan siapa? Raja. Kalah karo sapa, Cak? Kalahnya dengan siapa? Nabi Raja Firaun kalah karo sapa, Cak? Nabi Musa. Kalah. Padahal Firaun kuat. Enggak ada yang berani. Satu negara, satu dari itu enggak ada yang sebenarnya Firaun, tapi kalah dengan Nabi Musa. Nabi Musa dibimbing oleh siapa, Cak? Yang mendampingi Nabi Musa siapa? Allah. Itulah kekuatan doa seperti itu. Makanya kita setiap hari harus berdoa, jangan tidak berdoa. Maka tadi mau makan juga, mau tidur juga, mau pergi doa, berdoa, belajar pun juga berdoa. Seperti kalian pada waktu pagi ini kan berdoa siap masuk kelas, berdoa Rabbi zidni ilman nafi'a. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat. Warzuqni dan berikan paham dengan kefahaman supaya saya itu paham dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Itu doa. Jadi mau sama jelas kelas mendengar ini jangan begitu. Kita harus berharap supaya kita doa itu dikabulkan. Itu harus berdoa dengan penuh khusyuk, berharap kepada Allah supaya kita itu dikabulkan doanya dan berhasil dalam doa. Karena ini doa adalah permohonan kepada Allah. Dan kita tidak boleh meminta sesuatu selain kepada Allah. Contohnya ada ada pohon yang besar, atau burung. Ayo pohon besar, berilah aku rezeki supaya saya tadi mendapatkan banyak, tidak boleh. Itu namanya berdoa meminta kepada selain
itu namanya syirik. Syirik berkait kepada selain Sekarang coba anak-anak, bagaimana cara berdoa? Cara berdoa yang baik adalah satu apa dong? Di situ halaman 31. Tujuan berdoa apa? Tujuan berdoa satu. Dibaca bersama-sama. Apa? Tujuannya halaman 1. Tujuannya apa? Tujuannya. Ayo dibaca bersama-sama. 1. Memohon hidup selalu dalam bimbingan Allah Ta'ala. Dibaca. Yang kedua, meminta pertolongan kepada Allah SWT dari setan dan jin yang terkutuk. Yang ketiga, tujuan berdoa memohon agar kita selamat di dunia dan akhirat. Yang 4 sebagai tanda halaman kemudian yang seterusnya, bagaimana tata cara berdoa yang baik? Tata cara berdoa yang baik adalah pada halaman 32. Halaman 32 sudah. Ada apa tata cara berdoa yang baik? Adalah 1. Benar? Memulai berdoa dengan membaca karena melakukan perbuatan sesuatu tidak mulai dengan sujud malam dan mengakhiri dengan alhamdulillah. Yang B, yang kedua, mengangkat kedua tangan mengangkat kedua tangan dan mengusapkan ketika setelah duduk. Yang ketiga, membuka doa dengan apa? Mungkin dengan tangan istighfar. Saumnya kemudian itu dengan istighfar astagfirullahaladzim, kemudian puji-pujian kepada Allah alhamdulillah tadi, kemudian kepada Rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian berdoa. Yang ketiga pada yang keempat, menggunakan suara yang lemah lembut atau jenis dan juga membungkuk. Enggak boleh lagi, enggak takut. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni lain dua biasa. Apa? Misalnya kalian kalau pergi, subhanallah, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, subhanallah, bismillahirrahmanirrahim, ramadhan lalu kemudian wa inna ila rabbika lamunqalib. Jadi dengan ini. Kemudian apa dah? Lapat-lapat doa itu yang baik adalah dalam mulut Arab atau Al-Quran ya. Doa itu doa. Dan kemudiannya menghadap ke enggak doa nanti menghadap ke terus kemudian dalam keadaan suci atau dalam keadaan kadar nanti doa berdalam suci. Terus kemudian memperhatikan waktu-waktu yang baik berdoa. Ada waktu-waktu yang baik untuk berdoa. Sing gampang ngabul di waktu yang mustajabah, waktu-waktu yang baik, yang sangat yang mudah dikabulkan waktunya. Misalnya itu adalah 1 waktu tengah malam, taman dengan bunga malam punya. Di tengah malam, sudah malam. Kemudian setelah mengerjakan sholat. Setelah mengerjakan satu doa kita dikabulkan karena dalam keadaan bagaimana hidup Allah, berkita berhubungan dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, kita berdoa akan mudah dikabulkan. Kemudian yang ketiga, pada hari Jumat. Nah, sama nggak sama pengen doa kabul, minta amal kabul itu hari Jumat. Itu perbanyaklah berdoa. Kemudian pada yang keempat, waktu antara azan dan iqamah, lek enek azan, terus kemudian bar-bar azan ke donga, terus kemudian sebelum iqamah, itu juga waktu yang baik untuk berdoa. Di antara khutbah Jumatan, kalau Jumat anak pernah Jumatan dong? Halo, waktu Jumatan khutbah itu kamu ramai apa diam? Diam. Waktu khutbah kemudian berdonga, barakallahu berkaitan, terus kemudian duduk. Waktu khutbah duduk di
Waktu yang khutbah khotib duduk itu kamu berdoa, itu adalah waktu yang sangat baik untuk berdoa. Kemudian bulan Ramadan saat turun hujan itu adalah waktu saat tempat untuk berbaik atau berdoa. Ya, doa banyak macam doa, kamu berdoa untuk kedua orang tua, banyak doanya tidak? Doa kamu dan doa orang tua bagaimana? Kalau mendoakan doa untuk kedua orang tua itu bagaimana bunyinya? Kok kan? Pernah enggak kan? Mendoakan orang tua itu bagaimana? Allahumma firli dunubi wali walidayya kama rabbayani shaghira. Itu doa orang tua. Anak-anak sudah mendoakan orang tua apa belum? Di setiap hari mendoakan orang tua apa belum? Bagaimana doanya? Pak, tak dengarnya sehat ya? Pak, tak dengarnya. Dia doa tapi yang baik doanya dengan mengucapkan dengan Allahumma firli. Dan sholatnya, sholat kamu sholat ke Allah kan Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus kemudian ditutup dengan sholat Rabbana atina fid hasanah wa fil watina ada. Baik, kita selamat. Jadi dengan orang tua, orang tua orang tadi Allahumma firli ya Allah, ampunilah kami dunubi dosa kami, warhamna dunubi walidayya dan dosa kedua orang tua kami, warhamna dan kasih sayangilah mereka kama rabbayani koyo dia menyayangi kepadaku shaghira waktu kita kasih ke itu makanya gimana tentang doa ada yang ditanyakan doa ada nanti orang dilarang berdoa dilarang mendoakan orang jelek doanya moga kamu gak selamat enggak oleh doakan yang dari Nabi Muhammad pernah saya Nabi Muhammad ketika diusir dari Taif dari Yasrib dari Taif itu diusirnya diusir tak dibutuhkan dulunya diberi atau selain dicari kayu itu enggak nasu kan orang kaya sama dulu ada kita musuh mencak dulu enggak boleh jadi pada Nabi Muhammad diusirnya Nabi diusir itu enggak nasu diusir diberi waktu pada enggak nasu dia berdoa supaya yang mendapatkan oleh Allah dididik menjadi orang yang baik dengan kita. Sudah anak-anak berseperti itu? Sudah kali hubungannya hati? Sudah kah? Belum. Nah kita lihat di juga contoh nih, doakan semoga temannya itu menjadi orang yang baik. Kalau kamu menjadi orang baik, karena akhirnya benar kamu bukan baik sekali. Ya, paham ya? Nah, tidak boleh mendoakan yang baik. Terus kemudian tidak boleh doa, tidak boleh doa untuk kejahatan. Misalnya, ya Allah saya mau mengambil uangnya, maaf semoga diberi selamat. Enggak oleh mencapai perbuatan jahat, enggak boleh juga seperti itu. Ya, enggak boleh itu caranya. Enggak boleh. Jadi doa itu untuk sesuatu yang enggak. Ya, ada pertanyaan? Untuk makan ini bukan? Banyaknya apa? Bukan bertanya apa? Oh, bertanya apa? Tidak. Tanya apa? Mau bertanya? Kalau nggak ada bertanya, mungkin ada waktu sedikit untuk kalian mengerjakan atau berdiskusi ya. Di sini ada problem. Kita beri ini sudah catat ya. Kita buat ya. Kita hapus nih.
Nah, terus nanti ditulis juga dikerjakan dan coba didiskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Ya, didiskusikan satu bangku itu membuat satu jawaban. Satu bangku membuat satu jawaban. Saya beri tentang sebuah soal atau apa supaya kamu musyawarahkan, supaya kamu pecahkan bersama bagaimana baiknya. Ya, paham ya? Ya. Ada permasalahan di sini. Soalnya ini. Ditulis ini. Ini ada problem ya? Ada problem. Raffi belum mengerti bagaimana tata berdoa. Tata cara berdoa bagaimana? Kan ada tata cara berdoa yang benar. Dan ingin berdoa untuk keberdoaannya. Tapi dia belum hafal. Belum hafal Raffi. Apa tata caranya berdoa yang harus dilakukan oleh Raffi itu apa? Paham anak? Raffi itu belum mengerti
kemudian ingin mendoakan kepada orang tua, itu bunyinya bagaimana? Apa yang diucapkan Raffi? Ya. Ini satu bangku, satu kelompok. Karena ini kan kelompok, kamu usahakan dengan kelompoknya. Kemudian kemudian dikumpulkan. Satu kelompok mengumpulkan satu jawaban. Bagaimana memecahkan masalah ini? Harus Raffi ini. Ya. Raffi yang belum mengerti tata cara berdoa. Jadi, halo, ini bangku tuh, paham? Jadi kamu menulis tata cara apa yang harus dilakukan Raffi dan doa apa yang harus dibaca oleh Raffi. Paham ya? Saya beri waktu untuk mengerjakan karena waktunya jam berapa sekarang? Nah, masih ada waktu 3 menit untuk mengerjakan. Ini sudah soal, ini masalah problem. Problemnya siapa? Raffi. Ini ada problem, kamu mengucapkan masalah itu. Apa yang harus dilakukan oleh Raffi dan apa yang harus diucapkan oleh Raffi? Doa apa ada? Bagaimana bunyi doanya? Sudah ditulis soalnya, sudah ditulis soalnya. Kita tulis satu kelompok satu saja yang mengerjakan. Ada tadi sudah ada tata cara berdoa? Tinggal menulis. Raffi itu urung ngerti tata cara berdoa. Ya urung apa doane? Urung kedua orang. Terus apa yang dilakukan oleh Raffi harusnya tata cara berdoa bagaimana tata cara berdoa? Doanya bagaimana bunyinya? Benar ya maksudnya? Pas, sudah? Paham? Sudah mengerjakan? Satu kelompok satu anakku. Jadi kerjasama satu kelompok. Jika misalnya satu anak salahin nulis dungane, salahin nulis tata carane, selesai kan? 1 menit selesai. 2 menit selesai. Sitok sak kelompok 5 dong. Sitok sing maca, sitok sing nulis, sitok sing mengumpulkan selesai. Sitok sing nulis tata cara berdoa, sitok nulis satu nulis ucapan bunyi berdoa kedua orang tua. Wis selesai dikumpulkan. Ojo dhewe-dhewe satu kelompok mengumpulkan satu jawaban. Coba kamu nulis tulis juara